pendidikan itu yang diutamakan adalah kejujuran, bukan kecerdasan. Kejujuran nomor 2, baru kecerdasan. Kalau kita sudah jujur, kalau kita bikin program, tidak perlu bikin undang-undang banyak, tidak perlu bikin peraturan banyak, tidak perlu bikin hukum banyak, parti tidak dilanggar karena dia udah jujur. Tapi kalau kecerdasan dulu baru kejujuran, berapapun kita bikin aturan, bikin undang-undang, pasti dilanggar. Dan kalau sudah orang pintar melanggar itu, sulit dicari buktinya. Ludaku itu mempersiapkan diri untuk pergi berburu itu pagi, jam 4 sampai jam 6 pagi. Itu adalah zaman waktu yang paling tepat, Brahma Muhurta. Pada saat kita bermeditasi bersembahyang pagi. Pertama, ini kalau orang sering bersembahyang pagi jam 4 sampai jam 6, kreativitas, imajinasi dan inovasinya akan tinggi sekali. Karena di sana waktunya Brahma. Brahma adalah sang pencipta. Pada kesempatan ini diskusi Ado Darmatullah akan mengambil tema kekinian, yaitu adalah pesan luhur ya, Empu Tanakum kepada para lubdaka ya, di era society 5.0 ya, jadi 5.0 ya, ini berarti kita menginjak kepada era digital ya. Silakan Pak. Para pemangku yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Parisade WHDI, Paiketan, pengurus Banjar Sektor, dan para sesepuh yang hadir juga bintang 3 penasehat, yang hadir juga tokoh hukum. Pokoknya kalau sudah ada ini Pak Ngakan aman, kita hukumnya aman gitu. Aman. Kalau ada Pak Manik, kalau ada kedukaan kita aman juga gitu. Ya, dan umat sedharma yang berbahagia dan adik-adik yang tiang banggakan, Om Swastiastu. Om Anubhadrah Katawayantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah, dan pikiran yang arif bijaksana dan hati yang tulus dan luhur datang dari kita semua. Pada hari ini kita berada persis pada Panglong ke-14, Purwaning Tilem Sasih Kepitu, yang dinamakan, kita yakini sebagai umat Hindu, dinamakan Hari Siwaratri, yang artinya ratri artinya malam, Siwa jadi malam Siwa. Di malam inilah Dewa Siwa bermeditasi atau beryoga, sehingga malam Siwaratri dinamakan malam Siwa. Siwa juga berarti suci. Jadi malam suci, malam yang paling suci dari seluruh tahun malam ini gitu. Malam yang paling suci. Dan juga puncak malam. Malam yang paling gelap. Dan juga malam ini dinamakan malam peleburan. Malam yang energinya, kalau kita lihat energinya gitu, paling harmonis. Waktu yang paling tepat untuk kita bermeditasi atau perenungan. Dan mari kita melakukan, makanya kita melakukan perenungan, melakukan brata, dan melakukan yadnya yang satu ike. Dengan yadnya yang satu ike itu kita bisa akan melebur dosa kita, bukan menghapus dosa. Jadi ini dasarnya ada di dalam Bhagavad Gita, mungkin tadi pas bukan itu yang dibacakan. Itu di sana Bhagavad Gita dinyatakan, di sana yang lihat artinya saja. Krishna mengatakan, wahai Arjuna, walaupun kau adalah orang yang paling berdosa dari orang-orang yang berdosa, tapi dengan perahu ini, dengan perahu ilmu pengetahuan suci jenana dan kesadaran yang tinggi
dan jalan dharma, maka kau akan bisa mengarungi, menyeberangi lautan dosa. Berdasarkan inilah maka Siwaratri dinamakan peleburan dosa, bukan penghapusan dosa. Kalau peleburan dosa artinya kita punya contoh, kalau kita punya gelas seperti ini, kalau diberikan 1 atau 2 sendok tinta hitam, warna gelas ini akan hitam. Tapi kalau kita tambahkan air, berkurang warnanya. Tambah air makin banyak, warnanya makin berkurang. Itu peleburan. Apakah tinta itu habis di sana? Enggak. Dosa itu tetap ada di sana. Tapi kita lebur, dampaknya dalam seluruh kita akan berkurang. Inilah dampak dari Siwaratri. Mari kita pada malam yang suci ini kita melakukan tapo brata. Tapo brata yang dilakukan, tapo brata yang paling sederhana itu menjagra. Jagra artinya begadang atau menjagra begadang. Kita apa maknanya kita akan lihat nanti. Yang kedua itu upawasa, berpuasa kita. Yang ketiga itu mono brata, kita berhenti tidak berbicara. Maknanya apa? Trikaya parisuddha. Jadi ini makna Siwaratri yang seperti ini, supaya berjalan Siwaratri seperti ini baik di zamannya, karena Mpu Tanakung ini, Mpu Tanakung memberikan pesan, karena Mpu Tanakung itu hidup pada zaman Singosari, pada zaman Kenaro. Ini memberikan pesan yang pertama diberikan bagaimana supaya semua orang, para pemimpin, para raja dan tokoh sadar betul bahwa semua kita adalah pemburu. Semua kita adalah pemburu. Dan kita punya yang namanya catur asrama. Hidup kita awal, asrama yang pertama itu adalah brahmacari, mencari kebenaran, mencari bekal hidup, mencari ilmu pengetahuan suci jenana, ilmu para dan apara widya. Itu kita cari, kita berburu. Di mana di sana tujuan kita adalah catur purusa arta, itulah mencari dharma. Jadi kita di catur asrama itu brahmacari, grahasta. Kita masuk ke kedua grahasta, itu berburu harta kita. Berburu harta apa? Dengan dharma. Dan dengan dharma di sana pada saat apa? Catur purusa arta kita akan mencari arta, itu catur purusa arta, dharma arta. Kemudian kama, kita tahap yang ketiga, kita berburu kebahagiaan. Kama, berburu kebahagiaan dan membebaskan diri dari ikatan duniawi. Pada saat itulah kita wanaprasta. Artinya pada saat itulah harusnya seorang pemimpin harus sudah wanaprasta, sudah melepas dari ikatan duniawi, sehingga tidak akan korupsi, tidak akan ini gitu. Dan kemudian yang keempat itu adalah biksuka. Biksuka kita akan mencari kesucian. Kita berburu kesucian supaya atman kita kembali kepada Manunggaling, Kaulo dan Gusi. Sehingga itu Mpu Tanakung membuat juga 4 tahap kehidupan cerita Lubdaka ini. Ini karena cerita Lubdaka ini adalah 4 tahap kehidupan. Pertama pada saat dia menyiapkan diri untuk berburu. Yang kedua tahap pada saat dia berburu. Yang ketiga pada saat dia kemalaman tidak dapat berburu, tidak dapat apa-apa. Dan kemudian tahap yang keempat dia mendaki pohon bilwo dan dia memetik 108 pohon bilwo, menjatuhkan persis di tempat Dewa Siwa bermeditasi atau beryoga gitu. Jadi yang pertama apa yang dipersiapkan oleh Lubdaka? Yang dipersiapkan oleh Lubdaka adalah pakaiannya. Yang pertama pakaian yang dia pakai itu pakaian gelap semua. Karena itu adalah malam paling puncak, gelap. Pakaian hitam, makanya saya pakai baju hitam itu karena pakaian gelap. Lubdaka itu pakaiannya, itu yang disiapkan. Kemudian yang disiapkan juga panah itu busur panah. Kemudian disiapkan adalah yang diasah panahnya. Apa artinya, maknanya? Hitam itu artinya, baju hitam itu adalah keberanian.
kerendahan hati, dan ketulusan. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk keberanian untuk menegakkan kebenaran, bukan pembenaran. Pada saat sekarang itu sulit mencari kebenaran, yang ada pembenaran. Maka di sana diajarkan kita harus berani menegakkan kebenaran. Hitam itu artinya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Tapi dia bukan sombong, dia rendah hati, dia tulus dan jujur. Ini jujur yang sangat penting. Kenapa? Karena kejujuran, saya sering diskusi itu, pendidikan itu yang diutamakan adalah kejujuran, bukan kecerdasan. Kejujuran nomor 2 baru kecerdasan. Kalau kita sudah jujur, kalau kita bikin program, tidak perlu bikin undang-undang banyak, tidak perlu bikin peraturan banyak, tidak perlu bikin hukum banyak, pasti tidak dilanggar karena dia udah jujur. Tapi kalau kecerdasan dulu baru kejujuran, berapapun kita bikin aturan, bikin undang-undang, pasti dilanggar. Dan kalau sudah orang pintar melanggar itu, sulit dicari buktinya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya itu kita harus betul-betul menyiapkan diri di sana. Waktu berburu, Lubdako sudah menyiapkan diri pada zaman dulu, dan juga Lubdako zaman sekarang harus menyiapkan diri ilmu pengetahuan itu. Dan dia mau memperbaiki busurnya itu artinya apa? Akal budinya, mempersiapkan, menyucikan akal budinya supaya dia selalu berpikir arif dan bijaksana. Dan kemudian mengasah panahnya. Itu maknanya, itu panah itu manah. Artinya pikirannya harus tajam, jadi kecerdasan. Jadi dia harus mempunyai karakter Lubdako yang pada zaman dulu dan zaman sekarang itu punya adalah berkarakter dan juga cerdas. Dan pada zaman sekarang ini, sebelum Lubdako, zaman sekarang kita punya zaman sekarang dinamakan apa? Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 artinya apa? Perkembangan teknologi mengutamakan itu produktivitas, kemakmuran, mengutamakan harta, melupakan kemanusiaan, dan melupakan keadilan, dan melupakan kesejahteraan. Maka dari itu tim ekonominya, ahli-ahlinya Eropa dan Jepang keluar sekarang tidak mau revolusi industri 4.0. Dia mau adalah society 5.0. Society artinya masyarakat yang berkarakter, berteknologi, dan jujur, berbudi pekerti, sehingga bisa menggunakan teknologi untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Sekarang tidak terjadi kalau kita 4.0. Kesenjangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu yang terjadi. Nah, ini makanya pesan Lubdako, kendalikanlah manahmu, kendalikan pikiran, dan kendalikan panca indria kita, panca budi indria dan panca karma indria kita. Setelah ini kita kendalikan, kita akan bisa nanti menyeberangi lautan dosa ini. Ini adalah persiapan kita untuk hidup ini pada zaman revolusi industri 4.0 yang sudah ditinggal menjadi society 5.0. Itu persiapannya Lubdako. Lubdako dahulu dan Lubdakonya sekarang gitu ya. Kita mempersiapkan kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan mengendalikan panca budindriya dan mengendalikan panca karmendriya kita. Dan ini Siwaratri ini terjadi pada bulan Sasih Kepitu. 7 artinya apa? Kita harus mampu mengendalikan Sabta Tendriya. Kita harus tidak sombong dan juga tidak mabuk. Kita ada 7 yang membuat kita mabuk. Teknologi membuat kita mabuk sekarang. Karena kita mabuk teknologi, kita lupa akan kemanusiaan, lupa keadilan, lupa kesejahteraan. Jadi bentrok saja kita, isinya bentrok, isinya pertengkaran itu. Karena kita lupa kemanusiaan. Kita mabuk teknologi. Agama pun kita bisa mabuk agama. Agama bukan membuat kita untuk bersatu, tapi justru agama membuat kita pisah, membuat pecah gitu. Kita mabuk. Makanya Sabta Timiro itu mengajarkan kita jangan mabuk.
Jangan mabuk pengetahuan, jangan mabuk harta, jangan mabuk tahta, jangan mabuk kekuatan, jangan mabuk cinta, jangan mabuk narkoba, itu jangan mabuk ini. Ini juga pesan dari himpunan aku pada zaman dulu dan berlaku juga sekarang. Dan juga di cerita Lubdako ini menarik. Lubdako itu mempersiapkan diri untuk pergi berburu itu pagi, jam 4 sampai jam 6 pagi. Itu adalah waktu yang paling tepat, Brahma Muhurta. Pada saat kita bermeditasi bersembahyang pagi pertama. Ini kalau orang sering bersembahyang pagi jam 4 sampai jam 6, kreativitas, imajinasi dan inovasinya akan tinggi sekali. Karena di sana waktunya Brahma. Brahma adalah sang pencipta. Kalau kita mau menjadi pencipta, kita mau kreatif dan inovatif, sembahyanglah pagi hari jam 4 sampai jam 6. Atau kita mau belajarlah pagi hari. Di sana otak kita yang paling bersih, paling cepat kita nerima pelajaran itu paling cepat jam 4 sampai jam 6 itu. Nah, ini sudah pesan itu yang dilakukan oleh Lubdako. Dan Lubdako itu berangkat ke hutan, itu jalannya ke timur utara. Timur utara itu namanya apa? Timur laut. Timur laut menuju apa? Di timur itu apa? Dewa Iswara. Di barat, di utara itu apa? Wisnu. Jadi kita berdoa, berbakti, memuja Wisnu dan Iswara. Sehingga itu perjalanan suci kita. Sehingga kita sadar betul artinya apa. Kalau kita zaman sekarang, kita setiap langkah kita harus punya visi. Kita punya misi. Kita punya strategi. Kita punya KPI, Key Performance Indicator. Kita harus tahu kalau kita beryadnya sekarang, melakukan yadnya satwika sekarang, KPI kita apa? Hasil yadnya kita apa? Hasil yadnya itu harusnya apa? Kita semakin bersih hati kita, yang kita semakin damai kita, yang kemarinnya kita benci sekarang hilang kebenciannya. Itulah KPI kita gitu. Itu kita harus sadar betul itu. Nah, itu pada zaman sekarang jangan setiap langkah kita harus, mahasiswa pun harus tahu dia. Saya KPI saya berapa? Saya harus mendapatkan nilai A, nilai ini. Itu KPI-nya. Itu dia harus bertanggung jawab untuk itu. Sehingga Lubdako berburu, yang dia buru apa? Bukan sebarang binatang yang dia buru. Yang dia buru adalah gajah, badak, dan babi hutan. Yang itu artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang baik secara tulus, kita akan mendapat anugerah. Dan inilah sebetulnya dilakukan oleh Lubdako. Artinya apa? Lubdako berburu sesuatu, dia lakukan dengan apa? Pikirannya harus arif bijaksana, perkataannya harus santun dan menyejukkan yang lain, perbuatannya harus bisa mensejahterakan yang lain. Ini harus dilakukan seperti itu. Ini juga didukung oleh landasan filsafatnya dalam Bhagavad Gita. Kita lihat bab 3 Sloka 10 dikatakan, itu saya baca artikan sebagiannya saja. Wahai umat manusia, sejahterakanlah semuanya. Artinya semua ciptaan Tuhan. Bukan hanya mensejahterakan keluarga kita saja, bangsa kita saja, semuanya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan. Sejahterakan dengan apa? Melalui kegiatan pikiranmu dan kegiatan perkataanmu dan kegiatan perbuatanmu. Jadi berpikirlah arif dan bijaksana, berbicaralah santun dan menyejukkan yang lain, dan berbuatlah baik mensejahterakan yang lain. Ini adalah Trikaya Parisuddha. Dan kita harus ke hutan. Artinya apa? Kita harus menjaga kesucian dan keharmonisan hutan sekarang. Artinya apa? Trihita Karana. Dan ini mengajarnya kita harus sadar betul kita harmonis dengan hutan ini. Sekarang harmonis nggak kita dengan hutan ini? Kita sangat serakah, kita tidak menjalankan sadkerti. Sadkerti itu menjaga 6 cara untuk menjaga kebersihan dan kesucian alam ini. Pertama, buana kertih ini tidak dijalankan di Bali, padahal Bali itu punya program sadkertih Loko Bali yang harusnya selalu menjaga kebersihan dan kesucian alam Bali.
pohon jangan dipotong gitulah. Ini apa, legalitasnya harus saja legal gitu. Ya ini sehingga terjadi alam itu goncang itu karena tidak mengikuti ekologinya alam gitu. Teoekologi kita tidak jalankan gitu. Satkertih tidak kita jalankan. Ini pesannya. Sekarang banyak apa yang terjadi? Kita harus sadar betul Lubdake ini, Lubdake zaman sekarang harus sadar betul bahwa Tuhan menciptakan alam semesta adalah untuk diberdayakan oleh umat manusia secara arif dan bijaksana supaya terjadi kesejahteraan yang berkeadilan, moksardem jagatita. Tapi sekarang apa? 20% masyarakat kita menguasai 80 kekayaan. Jadi yang kaya makin kaya, yang ini makin ini, karena tidak sudah kita meninggalkan Satkertih. Nah, Satkertih harus kita jalankan. Sudah itu kita apa? Buana Kertih sudah. Kita Wana Kertih, menjaga hutan kita ini. Ini yang terjadi, hutan kita tidak kita jaga. Kalau hutan tidak jaga, CO2 yang daun-daunan ini adalah untuk menjaga CO2. Kalau CO2 tidak terjaga apa? Terjadi pemanasan global, ozon terjadi. Ini pemanasan global yang terjadi. Sekurang akarnya tumbuh-tumbuhannya habis gitu, manajemen air tidak terjadi. Banjir terjadi pada kita. Sudah itu Danau Kertih, menjaga kebersihan danau dan sungai dan pantai. Ini kita lakukan ini. Sehingga semua kotoran sampah dibuang ke danau, dibuang ke mana? Ke laut, dibuang ke pantai, dibuang ke mana? Ke sungai. Ini yang terjadi. Ini yang kita tidak sadar, ini pesan Lubdake ini. Lakukan Satkertih supaya kita bisa hidup harmonis dengan alam kita ini. Ini pada era yang kedua Lubdake, pada saat dia berburu. Pada saat berburu dia tahu betul bahwa, sadar betul dia, kehidupan itu pasti ada positif dan negatifnya. Dia sadar betul sampai siang sampai sore tidak ketemu binatang satupun. Tidak ketemu binatang satupun. Ini juga punya makna. Maknanya mana warna praste. Dia sudah melepaskan diri dari ikatan duniawi. Jadi indera-indrianya itu, matanya tidak dibelenggu oleh objek matanya. Kalau tidak gitu, melihat sesuatu yang indah, tertarik sesuatu yang indah, mabuk dengan keindahan. Mendengar sesuatu yang tidak baik itu, mendengar dari kiri saja, kita mabuk dari apa yang didengar dari kiri saja. Kita akan bertengkar, kita harus mendengar dari kiri dan kanan gitu. Nah ini kondisi, melihat pun harus melihat dari kiri dan kanan, lengkap kita lihat. Kalau ini kita lihat tidak lengkap, ini kita lihat dari sini saja, tidak bisa melihat kita bahwa itu gelas gitu, bahwa itu botol gitu. Maka kita melihat itu yang kita harus jalankan, sadar betul melakukan seperti itu Wanoprasta. Jadi pada saat Wanoprasta pesannya sebetulnya Wanoprasta dengan apa? Tidak terlalu bersenang mendapat kemenangan, tidak harus bersedih mendapat kekalahan. Bahkan dikatakan melihat emas dan batu itu sama. Dia tidak akan terpengaruh oleh apa? Ikatan duniawi ini. Karena itulah Hindu mengatakan dan Lubdake pesannya, orang menjadi pemimpin harus sudah berada pada posisi Wanaprasta. Sudah tidak terikat lagi oleh duniawi gitu. Sekarang sampai 7 keturunan sudah terikat dengan duniawi, menumpuk kekayaan gitu. Maka yang kaya makin kaya, yang kecil makin kaya. Itu tidak akan pernah terjadi kalau kita menjalankan pesan Lubdake dan menjalankan catur purusarta dan catur asrama. Ini yang kita tidak jalankan. Ini kesadaran itu yang sangat penting gitu. Sehingga tidak betul-betul Wanoprasta. Para pemimpin sekarang di mana? Di mana itu? Anunya gampang sekali melihat sesuatu yang indah sudah tertarik pada satu keindahan. Melihat uang banyak tertarik dengan uang, melihat jabatan tertarik dengan jabatan itu. Nah ini sudah tidak terjadi Wanoprasta. Makanya di Hindu menyadarkan, Lubdake menyadarkan, jadilah pemimpin dan mampulah memimpin diri sendiri. Jadi pada tahap pertama Brahmacari itu kita melatih diri kita untuk memimpin diri sendiri, memimpin pikiran kita, memimpin apa? 10 indria kita.
ada panca karmendriya, ada panca budindriya. 10 kita kendalikan. Setelah kita bisa mengendalikan itu, baru kita mampu membangun keluarga. Membangun keluarga tidak mampu, kita harus, kalau sudah membangun keluarga, kita harus mampu memimpin keluarga. Kalau tidak mampu memimpin diri sendiri, gimana memimpin keluarga? Pasti egonya keluar. Padahal kita kalau kita berkeluarga kan, tujuan kita kalau di Indo kan dharma sampati, menjalankan dharma secara bersama-sama. Raja itu memuanukan leluhur, kita punya putra yang suputra. Kemudian rati kita selalu romantis, selalu punya rasa cinta. Biasanya romantis itu terjadi waktu pacaran. Coba kalau sudah jadi jadi istri jadi apa? Ada digigit nyamuk, gigit apa waktu pacaran, gigit nyamuk aja, wah dianuin gitu ya. Kalau sudah jadi istri gitu digigit kucing aja, wah itu urusan dewe gitu. Jadi ratinya tidak ada. Kalau itu pasti terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian. Itu yang terjadi di Bali kan paling banyak perceraiannya, paling besar perceraian di Bali paling besar. Padahal ilmunya di Bali yaitu dharma sampati, raja dan rati. Ratinya tidak ada, rotonya yang ada, ratinya tidak ada. Rati itu kita harus romantis selalu gitu. Dan ibu-ibu gitu, kalau dia keluar baru berias kan. Jadi yang diberikan hiasan adalah orang luar. Padahal yang dulu waktu pacaran kan untuk berias nunggu pacarnya datang gitu kan. Sekarang sudah enggak, di rumah tidak pernah berias gitu. Padahal dulu hiasnya itu diberikan pada suaminya gitu. Rasa cintanya harus pada suaminya, ini yang terjadi itu. Nah ini supaya kita bisa memimpin. Kalau bisa begitu bisa memimpin keluarga kita. Dan juga di keluarga yang memegang moral itu siapa? Istri. Yang memegang moral itu istri. Dan di Brahma bisa melakukan penciptaan itu karena ada Saraswati. Karena di Saraswati lah ada ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan apa? Di kanan ilmu pengetahuan Parawidya, di kiri Aparawidya. Kemudian di tengah seni budaya. Kemudian di depan karya bijaksana, lebih di depan kepemimpinan. Jadi dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dan memimpin keluarga, memimpin masyarakat, baru memimpin bangsa. Memimpin diri sendiri saja nggak bisa. Memimpin diri sendiri apa? Kejujuran, karya bijaksana, itu saja nggak bisa. Ngotot mau menjadi pemimpin artinya apa? Mabuk jadi pemimpin. Semua bikin mabuk, makanya mabuk itu kita hilangkan. Agama pun bikin mabuk kalau kita tidak mengerti agama itu gitu. Dan ilmu pengetahuan kalau tidak mengerti menggunakan, mabuk kita. Dan kemudian yang terakhir, karena sadar betul dia Luddaka, sudah tidak mendapatkan apa-apa, binatang dia tidak dapat apa, sudah kemalaman, tidak bisa pulang, tidak bisa apa-apa. Kemudian dia diceritanya, itu dia ada telaga. Telaga dia membersihkan diri di telaga itu, melihat lawatnya itu. Bayang-bayangnya dia melihat di sana. Artinya apa? Pesannya, dia harus paham dirinya sendiri. Dan sekarang orang banyak tidak paham dirinya. Yang dia pahami dirinya apa? Badannya. Karena dia paham badannya, maka dia membesarkan perutnya, memenuhkan kantongnya gitu. Itu yang dikatakan. Kalau kita kan enggak. Kita sadar betul diri kita sejati adalah sang roh, sang Atman, ini yang kita sucikan. Dan badan kita ini hanya kereta bagi sang roh untuk berkarma supaya dia bisa berjalan moksardam jagatita. Nah ini kita sadar betul bahwa kita adalah manusia niskala dan skala. Dan kita harus betul-betul mencintai semua dan mensejahterakan semua ciptaan Tuhan. Makanya di Bali, maka orang-orang lihat di Bali kok pohon dikasih apa? Dikasih saput, dikasih apa gitu. Karena kita betul-betul mencintai semuanya, itulah trikaya trika karana kita gitu. Ini yang paling penting. Dan pada saat Luddaka itu sudah memahami dirinya gitu, melihat dirinya, disinilah dia meningkatkan kesadarannya, kesadaran sejati, menaik pohon bilwa. Pohon bilwa naik ke puncaknya dari bawah. Kalau di sana orang meditasi itu naik dari cakra paling bawah, 7 cakra itu naik. Dari cakra Muladhara cakra sampai
apa namanya cakra di ubun-ubun itu sampai cara 7 secara cakra gitu di sini, itu di sanalah dia betul-betul mencapai meditasinya di sana. Di sana apa yang dia buru di sana? Memburu kesucian untuk mengantar sang roh menuju sangkan paraning dumadi. Inilah 4 cara di sanalah dia menjadi biksuka. Bukan sekedar kok bisa 1 hari dia sudah melebur menghabiskan itu, bukan. Itu adalah penting, itu ada pesan-pesan penting sekali yang diberikan oleh Luddaka dan berlaku untuk zaman sekarang ini. Bahkan kita sebagai umat Hindu, setelah kita melakukan sadar betul catur purusarta, catur asrama, dan tatwa etika dan upakara, kita sadar betul kita bukan society 5.0 loh. Kita mampu kalau kita bisa lakukan itu, betul-betul kita beragama secara benar gitu. Karena agama itu menuntun perjalanan rohani dan jasmani kita. Untuk apa? Membentuk karakter dan budi pekerti luhur, untuk membentuk moksardam jaga kita dan mengantar roh kita kembali ke sangkan paraning. Kalau itu kita lakukan betul-betul, kita punya 9.0. Society kita 9.0. Kita punya 9 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama ini, yang terakhir yang harus kita betul-betul anak-anak muda ini sudah harus kita menjadi the best, the star, the winner gitu ya. Untuk itu apa? Kita punya 9 kecerdasan. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan spiritual. Kita sadar betul keberadaan Tuhan itu yang esa. Tapi kita sadar nggak Tuhan itu esa? Karena kita sering ngomong toh kita Tuhan itu esa, tapi kita rebutan Tuhan, rebutan nama Tuhan, bertengkar dengan nama Tuhan gitu. Kita di Hindu pun bertengkar nama dewa kita paling sakti, dewa kita paling ini kita bertengkar urusan itu gitu. Tuhan mengajarin kita bukan bertengkar itu. Tuhan tidak butuh nama. Tuhan butuh umatnya berbudi pekerti luhur, bisa trikaya parisuda, bisa trita karna, bisa menjaga semua harmonis, semua kesehatan bagi semua ciptaan Tuhan. Itu yang penting, itu yang kita pentingkan, bukan kita dengan itu kita berbeda, kita siap berbeda. Makanya kita aja punya Bhinneka Tunggalika Tanhana Dharma Mangrua. Tapi kita di dalam aja tidak siap berbeda kok. Kita berbeda sedikit bertengkar kok. Artinya apa? Kita tidak bisa mendalikan ego kita. Selama ego tidak bisa kendalikan, tidak bisa bersatu. Persatuan tidak terjadi. Karena ini sadripu itu harus dikendalikan. Sabto Timira itu harus dikendalikan. 6 tambah 7 apa? 13. Makanya itu terjadi cilaka 13 kalau kita tidak bisa mengendalikan sadripu dan Sabta Timira. Cilaka 13 kita. Kalau kita sudah itu habis nasi kita untuk bertengkar untuk apa gitu. Ini yang terjadi. Ini pesan Luddaka ini gitu. Kita sadar betul bahwa kita harus melakukan itu. Sadar betul bahwa kita betul-betul sebagai manusia yang tugasnya swadharma kita adalah jalan di jalan dharma, dharma raksati raksita. Siapapun yang berjalan di jalan dharma pasti dilindungi oleh dharma. Dan juga bahkan sekarang banyak orang-orang tokoh-tokoh Satyam Evajat Jayate gitu ya, kebenaran akan berakhir dan kemenangan, tapi tidak pernah menegakkan kebenaran, tapi yang ditegakkan adalah pembenaran. Ini yang betul-betul kita pesan, kita hilangi pembenaran, tegakkan kebenaran. Ini makanya Luddaka sekarang itu semua kita pemburu kok. Semua kita pemburu. Ini yang sangat penting, kita siap untuk menjadi Wanoprastha dan masuk ke biksu ke ini. Dan ini kita kalau sudah kita begitu, makanya kalau kita berjalan seperti itu, kita tidak perlu merdeka 80 tahun merdeka gitu, mungkin 50 tahun 40 tahun merdeka kita sudah bisa itu kalau kita bisa menjalankan pesan Luddaka sekarang. Makanya 9 itu, kita 9 kecerdasan itu pertama adalah kecerdasan spiritual dan moral spiritual. Yang kedua kecerdasan emosional. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Sekarang ini yang paling sulit juga mengendalikan emosional kita. Kemudian kecerdasan imajinasi. Kita berimajinasi. Kenapa gambar-gambar dewa, para dewa itu buat indah? Itu kita bikin imajinasi. Jepang bikin imajinasi apa? Robot-robot itu. Kita keindahan itu. Sifat-sifat Tuhan yang indah itu kita berimajinasi. Bukan berimajinasi jelek tapi berimajinasi baik gitu.
kita mempunyai kemampuan kreasi dan inovasi dan mempunyai pengetahuan kecerdasan teknologi dan ilmu pengetahuan intelektual. Ya, kecerdasan intelektual ini kita harus miliki itu, dan juga kecerdasan sosial budaya ini kita lupa. Padahal budaya itu memberikan rasa kita. Kita sering rasa hilang, rasio yang muncul. Kalau rasa hilang, rasio yang muncul, ego yang hilang, tapi rasional yang muncul. Kalau rasionalnya apa? Pandangannya si A dan pandangan B sudah berbeda, bertengkar. Kalau kita kembali kepada rasa sudah bisa menyatu kita. Kalau dua rasional saja jalan, kita pasti bertengkar itu. Kemudian kecerdasan kerja. Kita harus bisa selalu melakukan kerja apa? Kerja bijak, kerja cerdas, kerja tulus, kerja keras. Nah, ini 4 kerja itu kita harus lakukan itu. Kita enggak. Sekarang enggak apa? Maunya kerja tidak keras tapi kaya. Itu yang terjadi. Tapi kita harus kerja bijak, kerja cerdas, kerja tulus, kerja keras. Dan kemudian kita harus selalu arif dan bijaksana. Mempunyai juga kecerdasan sosial politik. Kita juga harus punya kecerdasan sosial politik. Artinya apa? Rasa kemanusiaan dan kebangsaan. Sosial politik itu kemanusiaan dan kebangsaan. Ini yang sangat penting buat kita. Dan juga ini penting, kecerdasan kepemimpinan. Sekarang kita lihat umat Hindu itu yang juga tingkat kepemimpinannya sampai tingkat berapa gitu ya. Dan kita punya organisasi kita sudah siap buat kita menjadi pemimpin. Padahal ilmu kepemimpinan yang pertama keluar dari Hindu loh. Keluar pada saat Treta Yuga. Itu pada saat Rama diajarkan oleh resinya, oleh gurunya itu Rama Astabrata. Dan Rama mengajarkan kepemimpinan Astabrata kepada adiknya Laksmana dan Wibisana. Tapi kita tidak pernah itu, orang lain yang menggunakan itu. Dia menjadi pemimpin, kita tidak pernah jadi pemimpin gitu. Dan ini yang terjadi gitu. Dan juga di organisasi kita punya itu. Tapi organisasi kita sering bertengkar di dalam organisasi gitu. Kita tidak menjalankan pemimpinan itu gitu. Dan mari kita ketahui betul, sadar betul kita punya kepemimpinan Rama Astabrata. Dan juga kita punya kepemimpinan 5 cara kepemimpinan. Ingarso Song Tulodo itu kita punya. Ing Madyo Mangun Kerso, Tuturi Yandayani, maju tanpa bolo, sakti tanpa haji, menang tanpa ngasorakan. Ini kita punya. Tapi kita tidak pernah melakukan itu gitu. Nah, ini yang penting, ini pesan Ludako. Mari kita dengan hari yang paling suci. Sekarang ini hari yang paling suci dalam setahun yang paling suci. Hari malam anugerah. Kita akan diberikan anugerah kalau kita betul-betul melakukan brata. Brata yang kita lakukan apa? 3 brata tadi. Kita menjagra. Menjagra artinya apa? Membuka pikiran kita. Bukan sekedar kita bangun melek begitu saja, enggak. Artinya apa? Membuka pikiran kita. Selalu eling lan waspodo. Itu kita menjagra. Kita berpuasa artinya apa? Menjagra itu juga mengendalikan pikiran kita gitu. Kemudian kita mau puasa itu apa? Mengendalikan indria kita. Dasa indria kita gitu. Kita monobrato apa? Kita suara kita inilah sebetulnya tri kaya pari sudah. Ini sebetulnya yang kita lakukan. Pegang itu saja tri kaya pari sudah dan tri karena dan satkerti kita pegang itu sudah damai kita, rukun kita gitu. Tapi kita kan tidak memegang itu gitu. Ini yang sangat penting. Ini pesan Ludako. Mari kita masing-masing kita menjadi Ludako semua gitu, supaya kita bisa memahami itu. Kita menjadi, yang penting kita mempunyai 9 kecerdasan itu. Hindu kalau sudah mempunyai 9 kecerdasan itu, Hindu akan berada paling depan di dalam kemanusiaan dan kebangsaan. Mungkin yang Tiang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdiskusi bagaimana kita masing-masing membuat diri kita bisa mendaki pohon bilwo tadi dan bisa memetik 108 daun bilwo. Dan juga ini bisa diartikan 108 itu artinya apa? Kita bisa memahami 108 Upanishad kita. Ada 4 Weda, 108 Upanishad dan 18 Purana. 108 Upanishad itu filsafat keilmuan agama itu sudah ada, berarti sudah memahami itu. Dan memahami itu bukan berarti kita sudah membaca itu, karena Maharishi Vyasa bilang agama itu memang sangat sulit, tapi jangan bingung.
ada dua yang perlu Anda lakukan. Berbuat baiklah kepada yang lain. Jadi yang lain itu artinya apa? Semua ciptaan Tuhan. Mari kita berbuat sekarang, sudahkah kita berbuat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan? Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali menyakiti yang lain. Pohon, orang, manusia, apa binatang segala macam. Jangan menyakiti melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini yang sangat penting. Kalau ini yang sudah kita lakukan, kita akan damai semua. Sekarang Tuhan menciptakan para binatang untuk membantu kita loh. Kalau dulu di Bali, ingat waktu kecil, kalau puk itu ada bunyi, pasti ada orang yang ngidam ini. Kalau ada burung gagak datang cut gini, pasti ada orang yang meninggal atau ada orang sakit. Ada kupu-kupu datang ke rumah, ini ada tamu. Yang gini-gini sekarang sudah ada burung datang bunyi burung gini, ada artinya. Sekarang burung sudah ditembaki semua. Tidak ada yang mengingatkan manusia. Dulu pada zaman Gunung Agung mau meletus, tikus turun. Kemudian ini semua ini turun, berarti panas di sana. Sudah itu Gunung Agung turun. Sekarang siapa yang memberikan itu? MKG segala macam itu apa mungkin lebih hebat burung-burung itu memberikan kepada kita, itu kita hilangkan. Jadi bioekologi sudah kita hilangkan. Nah inilah pesan, sebetulnya pesan Siwaratri ini untuk kita semua gitu. Supaya kita bisa hidup harmonis dengan seluruh ciptaan Tuhan itu. Dan juga para dewa sebagai ciptaan Tuhan. Para dewa itu adalah energi spiritual yang kita harus hidup dengan energi spiritual itu gitu. Ini yang sangat penting. Mungkin itu yang bisa sampaikan, waktunya sudah cukup banyak. Yang akhir dengan pranama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Oke, matur suksema, terima kasih Pak Dirman sudah